Salam sejahtera bagi kalian semua. Untuk anak-anakku kelas 6, Mr. Timo berharap kalian baik-baik dan sehat. Kita sudah lama tidak bisa bertemu dan bertatap muka. Sampai sekarang ini Tuhan masih izinkan untuk virus corona masih ada di dunia ini, dan kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya segera cepat berlalu dari dunia ini dan kita bisa kembali untuk belajar bersama, bertatap muka bersama-sama. Mister sebenarnya juga rindu untuk mengajar kalian dengan bertatap muka, rindu senyum kalian, canda kalian. Tapi kita tidak bisa seperti itu untuk saat ini, keadaan saat ini. Terpaksa Mister Timo pakai rekaman ini untuk mengajar kalian. Tidak mengurangi ya pelajaran kita, yang terpenting kalian bisa mengerti, bisa memahami. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Saya yang mengantarkan doa ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena berkat-Mu bagi kami, dan kami akan mulai bersama-sama mengenal-Mu lebih dalam lagi. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sebagai dasar pelajaran pada hari ini, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan itu bunyinya seperti demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dalam tema kita, yaitu adalah ibadah Kristen. Ibadah Kristen itu yang seperti apa? Tentunya pertanyaan ini biasa ditanyakan oleh banyak orang. Ibadah Kristen itu seperti apa? Ya. Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama arti ibadah yang sebenarnya. Apakah ibadah itu setiap hari Minggu kita datang ke gereja atau bagaimana? Ya. Tentunya kalian setiap hari Minggu akan beribadah di gereja. Walaupun sekarang ini kalau untuk sekolah minggu itu belum diadakan ibadah, masih memakai streaming atau masih ibadah di rumah masing-masing. Tetapi tidak mengurangi ibadah kita kan. Timbul pertanyaan, mengapa kalian setiap minggu itu kok harus mengadakan ibadah? Apa kalian ikut-ikut saja kepada orang tua, atau memang kamu rindu untuk beribadah kepada Tuhan? Orang ingin beribadah kepada Tuhan itu karena seseorang itu rindu bersyukur kepada Tuhan, rindu menyembah Tuhan, rindu menghormati Tuhan, karena merasa bahwa sepanjang hidupnya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, dari definisi ini
bisa diambil kesimpulan bahwa ibadah itu adalah sebenarnya kegiatan seseorang untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan menghormatinya, dengan menyembahnya kepada Tuhan. Itu adalah ibadah. Jika kita menghormati Tuhan dengan kelakuan kita yang baik, dengan karakter yang baik, dengan kita tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, itu adalah ibadah. Justru firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah memakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Memakai tubuh kita itu artinya adalah ya karakter kita, perkataan kita itu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, itu justru adalah ibadah yang sejati. Namun apakah setiap hari Minggu kita bergereja itu tidak ibadah? Itu termasuk adalah ibadah, karena kita memuji Tuhan, karena kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Itu adalah salah satu juga bentuk ibadah yang saat ini yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kalau kita saat ini beribadah kepada Tuhan, kita bisa bersama-sama bersekutu, datang ke gereja, dan pada hari Minggu itu kita bersama-sama berkumpul. Maksudnya adalah kita bersama-sama bersekutu itu ya kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan, kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mendapatkan kekuatan dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, atau dari gembala sidang. Karena semua orang Kristen tidak pandai dalam memuji Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu berkumpul untuk saling mengisi, yang menyampaikan firman, pandai yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, yang pandai memuji Tuhan, yang memimpin memuji Tuhan, sehingga saling menguatkan. Dan ketika kita ini saling menguatkan, maka kita akan menjadi teguh, kita akan tetap setia kepada Tuhan, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan karena banyak teman-teman yang seiman. Demikian juga kita dalam menghadapi kesulitan ini kita bisa tetap kuat karena kita mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Cara-cara beribadah dari waktu ke waktu memang berbeda-beda. Kalau di dalam perjanjian lama itu, Adam dan Hawa dalam ibadahnya adalah mereka mentaati peraturan dari Allah, yaitu mereka tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, walaupun suatu saat dia makan buah pengetahuan baik yang jahat itu, tetapi ketika di Taman Eden itu Adam dan Hawa mentaati perintah Tuhan. Kain dan Habil itu anak dari Adam dan Hawa. Dalam beribadah mereka itu dengan cara memberikan persembahan dari hasil pekerjaannya. Jadi Kain bekerja di dalam pertanian, lalu kemudian setelah mendapatkan hasil, lalu sebagian itu dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga Habil ketika berternak lalu mendapatkan hasil, peternakannya berkembang, lalu dia sebagian itu dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Set juga beribadah kepada Tuhan
dan menyebut nama Allah. Jadi nama Allah itu pertama kali yang memanggil adalah Set ya. Lalu dia memanggil itu untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Lalu ada Nuh. Bentuk ibadah Nuh adalah dengan hidup dengan kesalehan pada zaman yang penuh dengan kejahatan. Pada saat itu Nuh hidup dalam kesalehan, dan itu adalah wujud ibadah dari Nuh. Dari tokoh-tokoh perjanjian lama ini mereka mengakui Tuhan, mereka menghormati Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan itu adalah ibadah. Misalnya Kain dan Habil memberikan persembahan, itu adalah ibadah. Mungkin saat itu tidak memuji Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan. Kain dan Habil cuma memberikan persembahan, itu termasuk ibadah. Nuh cuma hidupnya dalam kesalehan, hidup dengan baik, tidak berbuat jahat. Nuh tidak memuji Tuhan, Nuh tidak mendengarkan firman Tuhan, Nuh tidak memberikan persembahan, tapi hidup dengan saleh. Ini termasuk juga adalah ibadah. Oleh karena itu kita bisa mengetahui sekarang bahwa ibadah itu sangat luas. Tidak saja kita ada di gereja kita beribadah, namun dengan tingkah laku kita, dengan kegiatan-kegiatan kita yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah salah satu bentuk dari ibadah. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa dalam Roma 12 ayat yang pertama tadi mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah sebenarnya dari kehidupan kita ini. Namun juga kita harus beribadah di gereja supaya kita juga diberikan kekuatan, mendapatkan kekuatan pada masa-masa sekarang ini yang sulit. Oleh karena itu kita akan mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, dan pertanyaan-pertanyaan bagi kalian yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah nanti ditulis ya di secari kertas, lalu kemudian nanti dikumpulkan juga supaya untuk bisa Mr. Tino menilai. Yang pertama, apa arti dari ibadah? Yang kedua, bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan Adam dan Hawa? Yang ketiga, bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan Kain dan Habil? Yang keempat, bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan Set? Yang kelima, bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan Nuh? Yang keenam, bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan di gerejamu? Yang ketujuh, apa saja yang kamu lakukan dalam ibadah? Yang kedelapan, seberapa penting ibadah bagi kehidupanmu? Ya, demikian tadi adalah pelajaran yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mari kita bersama-sama akan tutup pelajaran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan pelajaran ini. Memberkati kami untuk kami tetap setia, percaya kepadamu, untuk tetap setia
beribadah kepadamu lewat di gereja kami, dalam kami beribadah. Demikian juga dalam kami bertingkah laku, kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.